kesehatan mental itu nggak mesti dia sakit jiwa gitu, dalam arti, tapi ternyata dia diem aja itu bisa mengalami gangguan jiwa. Di sini mungkin dia depresi kah, cemas kah gitu. Nah oleh karena itu, Karena kalau misalnya ada masalah di 1000 hari pertama ini kita skip, kita lebih susah memperbaikinya. Penting sekali posisi posyandu ini, karena kalau ada apa-apa, kader posyandu langsung bisa merujuk ke puskesmas. Kalau ada apa-apa, puskesmas bisa langsung merujuk ke RSUD. sasarannya bukan hanya usia dewasa dan lansia, tapi sejak bayi baru lahir, balita, anak prasekolah ini di puskesmas. Gen Besti yang masih anak muda kayak kita ini, ada risiko jantung atau enggak, risiko paru atau enggak, itu dicek tuberkulosisnya. Terus status merokoknya bagaimana, apa aja harus dilakukan, itu nanti hasil-hasilnya bisa ketahuan, tapi dengan cara menindaklanjuti hasil CKG-nya. Dengan kemana? Datang lagi ke puskesmas sesuai dengan dijadwalkan seperti itu. Halo, selamat siang Gen Besti. Salam kenal, aku Anya selaku host kalian yang menemani di podcast Podcast Sehat Itu Penting. Nah, ini adalah podcast pertama di tahun ini ya, yang menarik banget. Kita akan diskusi tentang kesehatan yang ringan dan juga relevan untuk Gen Besti semua. Nah, yang pertama, aku tuh udah gak sabar banget mau ngobrol-ngobrol dengan Dokter Denta. Nah, di sini Dokter Denta ini masih muda banget ya, Dok. Halo, Dok. Halo. Perkenalan dulu nih, Dok. Apa kabar ya, Dok, hari ini, Dok? Kabar baik, alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah kabar baik ya. Fresh banget nih Dokter Denta. Nah, dan terkadang kadang-kadang kan kalau misalnya ibu-ibu tuh maunya tuh tidur yang paling terakhir ya, begadang gitu ya. Makan sembarangan, kurang gerak gitu ya, Dok. Jadi maunya itu bergerak setelah udah sakit dulu nih, Dok, biasanya. Nah, kita ngecek kesehatan kita itu pada saat kita badannya udah nggak enak dulu nih, Dok ya. Kira-kira mindset kayak gini tuh bahaya nggak sih, Dok, buat kita? Sebenarnya nggak cuma ibu-ibu ya. Klarifikasi ya. Tapi bapak-bapak juga. Oke. Jadi kita memang, apalagi yang masih muda-muda, ya kan, kita ini, kadang kita masih suka menganggap remeh kesehatan ya. kita sendiri. Jadi kita kadang itu kalau misalnya kita tidak ada keluhan apa-apa, ya kan, atau kita tidak merasa sakit, akhirnya kita merasa baik-baik saja. Jadi tidak apa-apa tadi ya, begadang nggak apa-apa, terus habis itu tidak olahraga tidak apa-apa, merokok tidak apa-apa, makan makanan yang tidak sehat juga tidak apa-apa. Jadi kita masih menganggap bahwa kita kebal gitu sebenarnya. Mungkin kayak banyak nyawa. Kayak banyak nyawa gitu, karena kita belum ngerasain sendiri. Nah, padahal mindset ini yang harusnya kita hindari gitu kan. Kita harus punya mindset bahwa tubuh ini tuh sebenarnya amanah ya. Jadi dimana yang kita harus jaga baik-baik, jangan sampai sakit, biar kita bisa produktif, biar kita bisa ngurusin keluarga dengan baik ya. Jadi mindsetnya itu ada yang kita sebut tuh preventif ya kan. Jadi kita mencegah jangan sampai kita sakit. Jadi jangan tunggu sampai kuratif dulu, jangan tunggu sampai harus disembuhkan karena sudah terlanjur sakit. Bahkan tidak perlu harus menunggu sampai direhabilitasi karena sudah sakit tadi. Harus memperbaiki tubuh kita sendiri. Jadi jangan sampai nunggu tubuh kita minta tolong gitu sebenarnya. Oke, jadi mindset kayak gitu sebenarnya salah ya, Dok ya. Justru malahan kalau udah sakit malah biayanya lebih mahal ya, Dok ya, kalau kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk dari Bu Mei nih ya, kalau melihat dari data CKG nih sejauh ini, apakah pemerintah memang melihat tren masalah kesehatan di usia yang sangat produktif ini nih, Bu ya, kalau misalnya memang makin meningkat ya? Memang pemerintah saat ini mengupayakan untuk pemeriksaan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari usia bayi, balita sampai lansia. Ya, jadi untuk anak-anak muda sekarang ini memang trennya setelah dicek tahun lalu itu pemeriksaannya banyak yang menderita ternyata berat badan berlebih, kemudian juga ada gigi bolong. Terus ada gangguan, ada anemia juga. Jadi di sini apalagi terutama untuk yang usia dewasa lansia ternyata juga ditemukan berat badannya berlebih juga atau obesitas ya. Terus juga ada tekanan darahnya di atas normal atau hipertensi dan kemudian ada gigi bolong. Nah, ini ternyata penyakit tidak menular ya kategorinya. Nah, oleh karena itu untuk mendeteksi faktor resiko supaya jangan mengurangi beban pemerintah, pengeluaran pemerintah untuk biaya beban kesehatan ini, makanya pemerintah mengeluarkan program cek kesehatan gratis seperti itu. Oke. Nah, balik lagi nih sama Dokter Denta ya, Dok ya. Terkadang kan kita tuh ngerasa ya kalau misalnya gaya hidup kita nih sejak muda tiba-tiba nih ngerasa nih dari usia muda aja tuh udah tiba-tiba udah kena diabetes gitu kan. Ada hipertensi, ada stroke gitu. Yang sebenarnya itu orang tuh mungkin ngerasanya sebagian orang yang mungkin belum terlalu banyak dapat infonya ya. Kalau kok ini penyakitnya tiba-tiba gitu. Apakah sebenarnya itu kita tabungan dari dulu yang dimana mungkin lifestyle-nya kita buruk atau seperti apa tuh, Dok?
Jadi memang gejala stroke ya kan, gejala hipertensi, gejalanya memang munculnya tiba-tiba. Tapi perjalanan penyakitnya sebenarnya bukan saat gejala itu muncul, tapi jauh sebelum gejala itu muncul, kita sudah tadi seperti Mbaknya bilang ya, menabung. Menabung. Jadi, akumulasi dari apa yang kita lakukan setiap hari, akumulasi dari apa yang tidak kita lakukan setiap hari, akhirnya pada sampai suatu masa, suatu waktu tubuh kita merasa bahwa udah cukup gitu. Kita udah nggak bisa nih nahan lagi nih, akhirnya pecah deh jadi stroke, akhirnya hipertensi, akhirnya mungkin tadi diabetes atau penyakit-penyakit tidak menular lainnya. Jadi yang ini yang memang harus kita sadari ya. Dan kalau misalnya dilihat Mbak ya, semakin kesini, semakin tahun sekarang ya 2026 dan mungkin semakin ke depannya, nanti yang namanya penyakit-penyakit tadi yang tidak menular tadi, stroke, diabetes itu justru semakin mudah. Jadi kalau dulu kita memang punya pikiran bahwa yang namanya stroke, diabetes nggak mungkin dong di saya umur 30-an, 40-an, itu pasti umur 60-an, 70-an, tapi tidak. Sekarang bahkan orang-orang yang baru 20-an bahkan 30-an, atau kalau di saya karena saya dokter anak, bahkan anak-anak pun usia remaja atau pra remaja sudah banyak yang diabetes, yang bukan karena tipe 1 ya, tapi yang tipe 2 yang karena memang lifestyle-nya, karena makanan yang tidak dijaga seperti itu. Oke, jadi Gen Besti, tolong ditabungnya itu tabungan yang baik ya dok ya. Aja. Jangan menabung penyakit. Jangan menabung penyakit ya, tabungannya yang baik ya Gen Besti. Oke, kita ke Ibu Mei nih. Nah kalau misalnya dari hasil CKG ya ditemukan jutaan kasus hipertensi ya. Dan udah gitu dengan kasus pre-hipertensi juga ya pada masyarakat. Apakah ini sebenarnya jadi alarm bahwa banyak orang yang merasa sehat sebenarnya di luar nih kelihatannya tuh masih bugar gitu ya, tapi sebenarnya udah punya faktor resiko. Bener banget Mbak. Jadi memang kita Kementerian Kesehatan pernah melakukan studi kualitatif ya dok ya. Kebanyakan dari mereka itu tidak melakukan screening deteksi dini penyakit ya, termasuk ke puskesmas gitu. Mereka merasa karena kondisinya baik-baik saja, karena belum merasa ada gejala. Itu betul sekali yang disampaikan oleh Dr. Denta juga tadi gitu. Sebagian besar banyak remaja dan dewasa itu belum merasakan sakit, dia baru mau ke puskesmas gitu atau baru ke pelayanan kesehatan gitu. Jadi sekarang ini jadi kalau misalnya mereka itu baru merasa sakit itu kalau ternyata mau periksa itu kalau dia ngerasa kayak kayak ada ini nih, kayak apa sih namanya di sini tegang gitu kan, terus atau merasa kok badan nggak enak ya gitu. Iya ternyata atau pusing gitu, mereka tuh ternyata tuh kurang gerak juga gitu kan. Jadi kayak banyak aktivitas baik itu mereka bekerja atau tidak bekerja mungkin, dan itu sangat mengabaikan kesehatannya gitu akhirnya gitu kan. Setelah mereka tahu pengalaman keluarga ada yang sakit stroke itu di usia muda, baru itu menjadi pencetus mereka untuk mungkin salah satunya untuk cek kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan kemudian gitu. Oke, menarik ya. Jadi mungkin sebagian orang mungkin tahu ya info tersebut, tapi mungkin kebanyakan orang juga banyak yang belum tahu nih. Nah kalau misalnya tadi nih dari Ibu Mei udah disebutin ya, ada beberapa mungkin alarm-alarm kecil ya dok ya, yang sebenarnya sering banget nih kita sepelekan, apalagi untuk usia kita yang masih aktif gitu, kita ngerasa ntar dulu deh gitu kan, besok lagi deh gitu mulainya gitu. Sebenarnya itu tuh bisa jadi tanda awal masalah kesehatan gak sih alarm-alarm tersebut? Betul sekali. Jadi tubuh kita itu memang dirancang penuh dengan alarm. Jadi nggak cuma beberapa, tapi banyak banget sebenarnya alarm yang tubuh kita yang harusnya kita segera sadar sih. Kita harus segera melakukan tindakan nih. Mulai sesimpel dari kualitas hidup kita misalnya. Kita jalan kaki sebentar sudah ngos-ngosan, ya kan? Mau ngejar bus udah ngos-ngosan nggak bisa, atau naik turun tangga udah ngos-ngosan, itu jadi salah satu alarm. Karena orang itu kalau jalan nggak mungkin ngos-ngosan jalan ya. Jadi kalau misalnya nggak usah lari, tapi kalau jalan aja udah ngos-ngosan itu udah jadi satu pertanda. Atau misalnya yang lain, misalnya kalau susah tidur. Jadi anak-anak muda biasanya ya kita ini ya. Jadi sering suka menganggap remeh. Jadi kalau kita susah tidur nggak apa-apa, kita begadang aja jam 1 jam 2 gitu kan. Atau kita sakit-sakit kecil ya, kayak misalnya sakit gigi ya, begitu minum anti nyeri sudah hilang, berarti gitu udah selesai, nggak usah dikasih tindak lanjut yang lain. Atau misalnya mata sudah buram atau telinga sudah mulai berdenging tapi tidak dilakukan tindakan. Atau bahkan yang sesimpel berat badan kita, status gizi gitu kan. Kita kadang nggak sadar kita itu overweight ya kan, atau obesitas, bahkan kita tidak jarang menghitung BMI kita sendiri ya, indeks massa tubuh, yang bisa jadi langkah awal sebenarnya. Atau lingkar perut gitu. Jadi lingkar perut yang berlebih misalnya lebih dari 90 cm kalau untuk laki-laki misalnya, udah jadi alarm sebenarnya. Jadi itu alarm tabungan kita udah mulai
mulai banyak tabungan Mulai penyakitnya banyak ya. gitu. Dan sebenarnya kita juga nggak mesti nunggu alarm itu sih. Jadi bukan berarti kita nggak ada alarm baik-baik saja sebenarnya gitu. Karena banyak kasus di mana tidak pernah ada masalah, olahraga juga baik-baik saja, terus habis itu tidur juga baik-baik saja, tapi ternyata serangan stroke, hipertensi dan sebagainya. Iya benar sih. Karena aku sebagai ibu juga ya dok ya, aku dari sejak dini tuh ngajarin anak-anak aku untuk mendengarkan diri. Jadi kalau misalnya memang ada yang sakit, itu harus dikasih tahu. Kadang kan terkadang sakit misalnya pusing atau nyeri atau misalnya ada sesuatu hal yang memang kita anggap remeh, anak kecil kan nggak sadar ya akan itu. Makanya saya juga sebagai ibu selalu ngasih tahu nih anak-anak kalau misalnya kalau ada yang sakit sedikit, ada satu hal yang memang ternyata tidak normal di badan, kasih tahu mama gitu. Biasanya kayak gitu tuh nih Gen Besti. Nah, kalau Bu Mei nih, data screening anak nih di sekolah kan cukup mengejutkan ya, karena mulai ada tadi tuh gigi sakit ya, karies gigi, anemia bahkan tuh kan dari anak-anak sekolah gitu. Nah, yang paling menjadi perhatian Kemenkes nih dari temuan ini tuh apa sih Bu Mei? Ya, jadi temuan-temuan ini harus ditindaklanjuti ya Mbak ya. Jadi ini juga kita bekerja sama juga dengan lintas kementerian, Kemendikdasmen dan Kemenak gitu kan, karena memang untuk pemeriksaan kesehatan anak sekolah ini mulai dari usia 7 sampai 17 tahun itu kan sebetulnya bukan hanya anak-anak di satuan pendidikan sekolah, tapi juga di luar satuan pendidikan. Namun memang pemeriksaan kesehatan untuk anak usia 7 sampai 17 tahun itu yang anak sekolah itu dilakukan di sekolahnya ya. Kalau untuk anak usia yang 7-17 tahun di luar satuan pendidikan yang tidak sekolah, itu mereka tetap melakukan pemeriksaan kesehatannya di puskesmas. Nah, jadi kalau untuk tindak lanjutnya memang kita meminta kementerian lain, Kemendikdasmen, Kemenak itu untuk membuat surat edaran bahwa setelah ada hasil pemeriksaan gitu, itu jangan didiemin aja tapi harus ada tindak lanjutnya gitu, karena itu sangat mempengaruhi nanti produktivitas anak sekolah juga seperti itu. Oh oke seperti itu ya. Berarti nah kalau misalnya untuk dari dokter Denta nih, berarti kalau misalnya anak-anak remaja nih kan juga kan sekarang udah banyak juga ya yang ngalamin kayak tekanan darah tinggi gitu ya. Apakah karena sekarang udah mulai bermunculan nih makanan-makanan cemilan yang sangat tidak sehat ya, udah mengabaikan adanya real food mungkin gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya pola hidup sehat itu tuh sekarang tuh sebenarnya udah dari dulu sih ya, dan mungkin sekarang kita tekankan lagi memang kalau memang pola hidup sehat sekarang itu memang paling penting ya dok ya. Jadi yang tadi saya bilang ya, semakin kesini ternyata semakin muda nih yang terkena penyakit-penyakit tidak menular, yang penyakit kronis tadi itu, termasuk misalnya kata hipertensi. Faktornya sebenarnya bukan faktor lingkungan saja, tapi juga ada faktor keluarga, genetik ya. Jadi faktor genetik itu seperti tombol on sama off-nya. Jadi yang bikin on sama off-nya itu lingkungannya. Jadi kalau misalnya kita misalnya anak-anak kita makan makanan yang tinggi lemak, kalori, tinggi gula, tinggi garam gitu ya kan. Nanti itu yang akan mengonkan bakat hipertensi tadi, bahkan jauh lebih muda daripada yang seharusnya seperti itu. Jadi itu yang memang harus diperhatikan. Jadi sebenarnya bakat genetik itu tuh kalau misalnya kita juga maintain, dia bisa tidur juga ya, maksudnya bisa off juga ya, maksudnya nggak terlalu ini ya efeknya. Jadi saya selalu bilang kalau yang namanya genetik itu sebenarnya bukan takdir. Maksudnya kalau misalnya kita punya genetik, katakanlah orang tua kita hipertensi atau diabetes, belum tentu kita hipertensi atau diabetes. Yang akhirnya menentukan kita akan hipertensi atau diabetes ya usaha kita tadi gitu. Sebenarnya itu mungkin jadi tandanya kita ya, kalau kita mungkin kan ada alarmnya ke arah ke situ gitu, lebih sensitif, jadi kita mungkin lebih aware aja ya dok ya. Oke, nah kalau untuk dalam evaluasi CKG dewasa nih ya, untuk masalah kurangnya aktivitas fisik juga ditemukan kan sangat tinggi gitu ya. Apakah gaya hidup tuh sekarang tuh udah jadi tantangan juga ya untuk kesehatan nasional? Ya, betul sekali Mbak. Jadi memang ditemukan karena sekarang tertinggi juga obesitas di kalangan dewasa lansia gitu. Tidak hanya dewasa lansia tapi bahkan sejak anak remaja, anak sekolah juga ternyata ditemukan banyak yang gizi lebih gitu, atau berat badan berlebih maksudnya, maaf ya. Jadi itu memang ternyata apa sih penyebabnya ya, mungkin minimal kurang aktivitas fisik ya, kurang gerak ya, itu kurang mager. Anak sekarang mungkin walaupun sudah ada pelajaran olahraga di sekolah gitu, tapi mungkin cuma sekedar saat
itu doang, tapi hari-harinya mungkin tidak dibiasakan oleh orang tuanya gitu. Terutama juga mungkin ini sangat dialami juga sama dewasa ya. Dewasa mungkin yang untuk usia produktif, yang mungkin sibuk bekerja gitu, yang malas gerak. Tapi kan sekarang juga peran media digital itu, sosial media juga sangat salah satunya itu pemicu semangat buat para dewasa muda gitu ya, atau Gen Z milenial gitu, untuk semangat melakukan olahraga dipengaruhi oleh postingan-postingan dari mungkin selebgram atau influencer, artis gitu ya. yang saat ini tren juga untuk memposting hidup sehat gitu. Itu salah satu pemicunya yang menjadi penyemangat juga beberapa masyarakat gitu, seperti itu. Nah, olahraganya jangan dari jempol doang Jangan ya. jempol doang. Olahraganya harus seluruh tubuhnya Iya. ya. Sebenarnya bukan cuma dari anak-anak aja ya. Sebenarnya dari orang tuanya pun juga udah harus punya contoh ya, Dok ya. Nah, kalau penyakit yang ditemukan ya, Dokter Denta ya, lebih awal lewat screening seperti CKG gitu. Seberapa besar sih peluang kita mencegah kondisi berkembangnya untuk penyakit tersebut gitu kan? Tadi kan makanya kan saya sempat bilang kalau misalnya dibanding udah sakit dulu biayanya akan lebih mahal gitu ya, Dok. Jadi memang kalau screening kita mengatakan ada tanda bahaya, itu kita bisa kondisinya bisa mencegah untuk berkembang asal kita melakukan sesuatu gitu. Jadi kata Bu Mai tadi, kalau ada tanda bahaya kita jangan diamkan saja gitu. Bukan berarti kita CKG terus selesai, tidak. Tapi kalau kita melakukan CKG terus habis itu ada tanda-tanda bahaya, kita harus mencegah jangan sampai tanda bahaya tadi terjadi ya kan. Yang namanya screening itu kan bukan diagnosis ya. Jadi screening itu seperti alarm aja gitu. Jadi belum sampai masuk ke diagnosis tadi. Jadi kita yang bisa kita lakukan adalah bagian dari pencegahan. Jadi kita langsung melakukan tindakan gitu. Jadi misalnya ini kita langsung ke dokter, ke puskesmas terdekat untuk menata laksana tanda bahaya tadi itu. Dan kalau kita bisa menata laksana lebih dini, tentu saja lebih optimal keluar outcome-nya. Misalnya kita udah tahu nih dari cek kesehatan gratis, oh kita tuh prediabetes ternyata. Kalau prediabetes itu masih bisa gaya hidup bisa diperbaiki gitu kan. Belum harus minum obat-obatan gitu. Tapi nanti kalau sudah diabetes harus minum obat-obatan. Kalau misalnya nanti diperiksa harus butuh insulin, harus ditambah insulin. Oke lah, misalnya ada yang bilang juga nih ke saya, kita ada BPJS Dok, jadi gratis nggak apa-apa, aman gitu lah. ya. Orang-orang mungkin kita kadang suka lupa gitu bahwa BPJS hanya menanggung ya kesehatan terapi kita, tapi di luar itu ya kita kehilangan waktu untuk bekerja, jadi pendapatan berkurang dan lain sebagainya. Jadi kita tidak menganggap remeh harusnya penyakit-penyakit yang tadi itu. Iya, betul banget sih. Dan sekarang untuk screening kesehatan mental tuh sebenarnya juga mulai masuk prioritas ya, Bu Mei ya. Jadi sebenarnya apa aja nih yang membuat kesehatan jiwa yang akhirnya dianggap tuh sama penting ya dengan kesehatan fisik? Ya, betul Mbak Anya. Jadi kita mengacu pada tingginya beban kesehatan berdasarkan Global Burden Disease tahun 2021, ditemukan bahwa pada usia remaja 1, remaja 2 itu usia 10 sampai 18 tahun gitu. Ternyata itu tertinggi adalah angka gangguan kesehatan mental gitu. Nah, gangguan kesehatan mental itu nggak mesti dia sakit jiwa gitu. Dalam arti seperti kita ngeliat orang kayak fisiknya berantakan gitu, tapi ternyata dia diem aja itu bisa mengalami gangguan jiwa. Dalam arti di sini mungkin dia depresi kah, cemas kah gitu. Nah, oleh karena itu di cek kesehatan gratis ini mulai dari anak sekolah itu kita sudah melakukan screening. Di sini ada kuesioner yang harus diisi gitu. Jika di sini ternyata ditemukan ada gangguan cemas, depresi, khawatir, itu kita akan tindak lanjuti, kita akan rujuk gitu. Maksudnya apakah ini perlu ditindaklanjuti, mesti ke konseling atau memang kita arahkan buat expert untuk gangguan untuk kesehatan jiwanya, seperti itu. Dan begitupun di usia dewasa dan lansia juga ada screeningnya seperti itu. Oh, oke. Jadi memang penting banget ya kesehatan mental. Apalagi kan sekarang kesehatan mental itu nggak pandang usia ya menurut aku. Sampai ibu-ibu pun tuh sebenarnya aku selalu kasih tahu juga kalau misalnya kan aku juga aktif di sosial media ya. Aku selalu kasih tahu juga kalau misalnya memang ibu butuh pertolongan, silahkan minta tolong. Kadang kan ibu ngerasanya
paling kuat gitu ya. Padahal sebenarnya ada penyakit yaitu yang kesehatan mental itu juga ya, Dok ya. Sama satu lagi banyak. Trennya kan sekarang tuh anak remaja itu suka menjudge diri sendiri, mendiagnosa diri sendiri bahwa wah kayak saya bipolar deh. Kayak saya punya kepribadian ganda, ya ADHD deh. Terus nah itu tuh yang sekarang tuh mungkin lagi dipicu sama ya. sosial media juga ya, banyak dilihat gitu kan akses ininya, postingan-postingannya. Terus jadi dia kayak kalau ngerasa dia nggak ada temennya, terus udah ngerasa mungkin dia ngerasa dibully gitu kan, kondisi dibully di sekolahnya, terus kayak dia ngerasa wah saya nggak punya teman, saya dijauhi gitu. Nah mungkin hal-hal seperti ini gitu yang harus kita hindari juga. Oleh karena itu kita juga di Kementerian Kesehatan kita fokus untuk kampanye kesehatan mental gitu kan, di sosial media kita, website kita posting seperti itu, edukasi gitu untuk menyebarluaskan informasi ke masyarakat bahwa ini loh kondisi anak remaja juga perlu diperhatikan loh supaya tidak ada self diagnose seperti itu. Iya, benar banget ya. Jadi jangan sampai kita mendiagnosa diri sendiri juga ya. Harus ada ahlinya. Harus ada ahlinya. Nah, Dok, kalau misalnya untuk ibu-ibu nih, sebagai ibu-ibu juga ya, terkadang kan kita bawa anak-anak itu untuk cek kesehatan itu pada saat kalau misalnya anaknya udah parah dulu nih, misalnya udah sakitnya udah berat gitu, baru dicek ke posyandu gitu. Karena mungkin ada permasalahan kayak mungkin di posyandu yang ini ngeceknya takut galak lah atau bagaimana gitu ya. Kadang juga merasa anaknya juga sehat-sehat aja, jadi nggak perlu rutin harus ke sana gitu, Dok. Sebenarnya seberapa penting sih untuk posisi posyandu gitu ya untuk ibu dan anak? Jadi posyandu itu posisinya kan emang di garda depan ya, garis depan di lingkungan terkecil dari yang terdekat dari keluarga seperti itu. Nah, ketika kita bicara soal posyandu berarti kita bicara soal tumbuh kembang anak ya kan. Kalau kita bicara soal tumbuh kembang anak, kita bicara soal 1000 hari pertama. Jadi 1000 hari pertama berarti dari ibu hamil sampai anak lahir sampai kira-kira usia 2 tahunan. Jadi salah satu prinsip agar kita bisa menjaga 1000 hari pertama ini bisa optimal ya pertumbuhan dan perkembangannya. Karena kalau misalnya ada masalah di 1000 hari pertama ini kita skip, begitu udah lewat di 2 tahun, kita udah lewat 5 tahun, kita lebih susah memperbaikinya. Jadi ada salah satu prinsipnya adalah kita harus monitor agar kalau ada apa-apa terjadi, kita bisa deteksi dini, kita bisa intervensi dari dini. Jadi kalau misalnya ada masalah pertumbuhan dan perkembangan di awal 1000 hari pertama, kita langsung intervensi, itu insya Allah hasilnya lebih bagus daripada kita baru intervensi di 2 tahun ke atas, di 5 tahun ke atas, apalagi baru di usia sekolah. Jadi penting sekali posisi posyandu ini gitu kan, karena kalau ada apa-apa, kader posyandu langsung bisa merujuk ke puskesmas. Kalau ada apa-apa, puskesmas bisa langsung merujuk ke RSUD. Dan selanjutnya gitu. Jadi itu penting sekali agar kita bisa tahu langsung, oh ini anak saya punya masalah. Kalau anak punya masalah, ya sudah kita intervensi aja. Jadi tidak perlu takut dengan kader yang galak, nggak apa-apa, ya kan? Biasanya mah kader itu galak-galak, karena kader itu tegas juga, ya, kader itu juga ya. ada targetnya loh. Jadi kader itu juga bukan posisi yang main-main gitu. Jadi kadang mereka mungkin untuk mengejar biar gimana caranya status kesehatan tumbuh kembang di daerah saya bagus ya, saya harus galak gitu, keras itu. Kadang mereka memang seperti itu. Tapi menurut saya sih selama ini saya bertemu dengan kader-kader di lapangan, mereka sebenarnya ya oke, baik gitu. Mereka juga bersedia untuk berdiskusi dengan orang tua gitu. Jadi nggak usah takut dulu gitu kan. Galak tanda sayang ya, Dok. Galak tanda sayang, betul. Iya benar-benar, apalagi kan posisi posyandu itu kan sebenarnya mudah diakses ya, kayak misalnya lokasinya gitu, dan apalagi gratis lagi kan. Nah dari sisi pemerintah sendiri gitu ya, apa saja sih sebenarnya layanan penting yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Iya, jadi para moms gitu, ibu-ibu yang punya anak bayi balita gitu ya, jangan takut, jangan sungkan, jangan malu, datanglah ke posyandu gitu. Posyandu itu kan tadi sudah dijelaskan juga sama Dokter Denta gitu. Itu salah satu layanan yang terdekat dari rumah moms gitu ya, yang mudah dijangkau gitu, baik itu di perkotaan, di desaan, semua itu dan dibantu didampingi oleh kader posyandu. Nah, pada saat hari H buka posyandu ya, itu kader posyandu juga didampingi oleh petugas kesehatan dari puskesmas. Jadi ada yang membantu melayani, memeriksa gitu, termasuk di sini anak-anak bisa diimunisasi di situ gitu kan. Terus dapat PMT juga gitu, dicek tumbuh kembang anaknya gitu. Dan kalau udah ingat posyandu pasti ingat sama buku pink gitu, buku KIA ya. Itu kan suka bawa buku KIA tuh. Nah itu
harapannya mereka juga tetap membawa bukunya, dipantau di situ bisa melihat kondisi tumbuh kembang anaknya dari situ, dan jangan cuma dibawa tapi juga harapannya para moms atau para ibu balita ini juga membaca ya gitu. Jadi memang di sini dipantau. Nah, bagi kader Posyandu juga perannya selain di situ juga melakukan kegiatan namanya pembelajaran di para bayi balita gitu. Mereka juga ada edukasinya juga kepada masyarakat gitu untuk yang datang ke sana seperti itu. Iya, benar, setuju banget sih. Nah, Gen Besti jadi Posyandu sebenarnya paling terdekat ya lokasinya, dan biasanya tuh mudah diakses juga ya ke sana, lokasinya terdekat, udah gitu kan juga ada pantauannya, ada bukunya gitu. Nah, Dok, untuk tadi kita udah ngomongin Posyandu, mungkin kita akan ngomongin tentang imunisasi ya, Dok ya. Dari kalau aku kan new moms-nya itu mungkin di era aku sekitar 11 tahun lalu ya. Dari situ tuh aku 11 tahun lalu aku juga udah mulai ada berita-berita yang imunisasi tuh dianggap berbahaya gitu ya buat anak-anak, entah itu kandungannya lah atau ada efeknya waktu itu dikasih tahu anaknya jadi seperti apa gitu ya. Nah, sebenarnya sebagai dokter spesialis anak nih ya, Dokter Denta, untuk kasih tahu nih ke Gens Besti nih di sini gimana caranya paling sederhana menjelaskan bahwa imunisasi itu sangat penting gitu. Ya. Jadi biasanya yang anti vaksin itu bukan Gen Besti biasanya. Jadi kalau Gen Besti itu biasanya mungkin masih ragu. Masih gitu. Ragu ya. Jadi kita harus membedakan mana yang benar-benar anti kontra vaksin, mana yang ragu. Biasanya kalau yang anti vaksin ya sudahlah ya. Kita biasanya tidak akan approach lebih lanjut lagi karena mereka memang benar-benar anti, mungkin ada kepentingan lain atau misalnya ada motif-motif lain juga kita nggak tahu. Nah, biasanya yang kita akan approach lagi itu yang masih ragu. Masih gitu. ragu. Dan ya. kalau ragu sebenarnya berarti mindsetnya itu sudah sama kita. Mindsetnya itu sama kayak kadernya. Mindsetnya itu sama kan puskesmas bahwa mereka ragu kalau anaknya kenapa-kenapa. Gitu. Jadi itu yang harus dipastikan terlebih dahulu. Nah, setelahnya baru kita jelaskan pentingnya imunisasi. Apalagi buat anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kita yang seperti tadi saya bilang tentang 1000 hari pertama. 1000 hari pertama itu kita harus jaga benar jangan sampai dia kenapa-kenapa. Kenapa? Kalau misalnya dia sakit, katakanlah dia tidak divaksin pneumonia, tidak divaksin PCV, terus habis itu dia terkena pneumonia di bawah 2 tahun. Pneumonia itu kan bukan sakit yang ringan ya. Sakitnya dia 1 minggu, 2 minggu. Nah, 1 minggu, 2 minggu dia sakit itu, pertumbuhan sama perkembangannya bisa kita bilang skip dulu. Jadi terhenti sementara. Jadi bayangkan kalau kita bandingkan sama anak lain yang nggak sakit, anak lain yang nggak sakit itu perkembangan otaknya lebih bagus, ya kan, sel-sel otaknya lebih matang. Sedangkan yang tadi dia sudah terskip. Padahal kalau udah lewat 2 tahun kita lebih susah ngejarnya. Jadi itulah pentingnya imunisasi. Jadi imunisasi itu tidak hanya biar anak kita nggak sakit, tapi imunisasi juga biar untuk mencegah jangan sampai sakit, jangan sampai pertumbuhan sama perkembangannya terganggu. Kalau masih ragu lagi kita bilang lagi, kita flashback lagi. Zaman dulu itu polio itu sebanyak apa? Ya kan, zaman dulu itu diare sebanyak apa? BCG TBC sebanyak apa? Nanti kita bisa lihat dari sekarang. Kalau sekarang mungkin tetangga kita susah kita lihat ada yang kena polio gitu kan, ada yang kena difteri. Kita tunjukkan juga di daerah-daerah yang biasanya cakupan imunisasi kurang, biasanya difterinya muncul, ya kan, pertusisnya muncul seperti itu. Jadi kita harus menjelaskan dengan pelan-pelan tentunya. Dengan pelan-pelan ya. Iya, untuk ibu-ibu ya Gen Besti yang masih ragu, kita jelaskan dengan baik-baik. Iya, gitu. Iya. Soalnya kan mungkin waktu itu kan juga sempat ada dikasih tahu juga kalau misalnya kita vaksin gitu, imunisasi gitu, kan dimasukin mungkin kandungannya gitu yang memang karena memang menurut saya itu juga banyak yang belum teredukasi dengan baik sih ya, Dok ya. Makanya kan jadi makanya banyak yang ada keraguan gitu. Nah, tantangan hoax ya tentang kesehatan ya Bu Mei, tentang anti vaksin ini sebenarnya kan juga menjadi concern yang sangat diperhatikan ya oleh pemerintah. Bagaimana sih caranya melawan misinformasi ya kesehatan di media sosial nih khususnya? Iya, melalui edukasi, melalui kanal Kemenkes gitu, sosmed Kemenkes, website gitu, termasuk juga di kanal edukasi Ayo Sehat, ada namanya Ayo Sehat ya, di Kemenkes itu untuk kanal edukasinya kita membuat
ibaratnya kita melawan antioks itu mungkin dikemas dengan konten-konten yang menarik gitu, menarik yang yang mudah dipahami oleh masyarakat gitu, dan supaya tidak ada mispersepsi lagi gitu. Selain itu kita juga gencar melakukan sosialisasi gitu melalui webinar-webinar gitu, mengundang para tenaga pendidik, terus kita juga mengundang kader-kader ormas gitu untuk meluruskan gitu. Yang lagi tren mungkin kemarin itu sebut campak ya. Nah, itu kita mengadakan beberapa kali webinar campak itu beberapa kali dengan berbagai sasaran, mulai dari tenaga pendidik gitu, itu se-Indonesia gitu menonton gitu kan, ternyata bahayanya seperti apa gitu. Terus juga kita juga mengarahkan mereka bahwa pesan-pesan kesehatannya itu, pesan edukasinya gitu, kalau misalnya untuk campak ini jangan cuma berhenti sampai di mereka gitu. Mereka juga boleh menyebarluaskan melalui media sosial, contohnya sekarang WAG ya itu. Dan mereka juga mungkin bisa membantu meluruskan kepada teman-teman dekat atau tokoh masyarakat, tokoh kunci di wilayah setempat itu yang mungkin sangat penting juga gitu untuk diinfokan supaya mereka tahu gitu bahwa bahayanya kalau tidak divaksinasi atau tidak diimunisasi seperti apa gitu. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Oke deh, Genbest. Jadi harus tahu ya kalau misalnya biasa kan untuk cara memberitahunya kadang kan ada konten-konten yang menarik juga ya, jadi gampang diingat juga gitu. Nah Dok, waktu itu kan juga sempat heboh juga nih Dokter Denta ya, tentang ada beberapa artis lah ya yang pada saat udah aktif olahraga, terus sepertinya tuh terlihat lifestyle-nya juga baik gitu, tapi mengalami sudden death gitu ya Dok, pada saat olahraga di usia muda khususnya. Seberapa penting sih sebenarnya screening CKG nih ya bisa membantu resiko jantung sejak awal tuh Dok? Bisa sangat membantu sekali ya, karena salah satu yang dicek ya ketika CKG itu kan minimal tuh tensinya itu dicek seperti itu. Kita bisa tahu nih kira-kira ketika dia lagi istirahat tensinya seberapa, ketika lagi istirahat denyut jantungnya seberapa gitu kan. Nah kalau misalnya istirahat saja tensinya tinggi, istirahat saja denyut jantungnya tinggi di atas 120, di atas 140, nah berarti ini kalau olahraga pasti ngos-ngosan ya kan. Kadang soalnya zaman sekarang ini kan lumayan ya, olahraga itu sebenarnya jadi salah satu cara bersosialisasi ya. Gitu kan. Ada padel, ada running segala macam gitu kan, sepedaan gitu kan. Dan kadang itu bagus, cuman kadang kita ini karena merasa masih muda, jadi mungkin kurang paham dengan resiko atau kurang paham dengan batasan tubuh kita gitu. Jadi karena kemarin saya lihat tuh ada yang kalau biasanya postingan di sosial media ya, mereka habis lari gitu, running gitu kan, lari 10 kilo misalnya, kan suka ada di aplikasinya ada tuh denyut jantungnya, heart rate-nya kan. Ternyata dari kilometer pertama itu heart rate-nya udah 170, 180 gitu kan. Sampai di kilometer 10 juga sama, heart rate-nya segitu-segitu terus, berarti kan memang dia cenderung tinggi gitu kan. Ya kalau misalnya heart rate setinggi itu bahaya kayak ya Dok ya. Kayak bom waktu gitu. Jadi seperti ada bom waktu gitu kalau kita tidak bisa memahami atau mengenali batasan diri kita. Jadi suatu waktu misalnya kita benar-benar ngos-ngosan sekali dan kita masih memaksa, ya benar-benar berhenti jadinya gitu. Makanya kita sering ada saya baca beberapa kasus gitu saat running, saat sepeda gitu kan, itu berhenti jantungnya karena masalah tadi. Nah seperti itu. Nah, tapi di luar itu saya juga mesti mengingatkan nih Gen Besti ya, pentingnya untuk memahami pertolongan pertama gitu. Jadi saya suka lihat nih misalnya dia jatuh pingsan gitu kan, yang pertama kali dilakukan oleh orang sekitarnya adalah memberikan air minum misalnya, memberikan teh gitu segala macam. Padahal kalau misalnya kita sudah tahu ini jantungnya berhenti, berarti kita harus pacu lagi jantungnya seperti itu. Bukan dikasih air minum. Bukan dikasih air, nanti malah tersedak dan sebagainya. Jadi kita sebagai diri kita juga harus paham batasan. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang ternyata sampai terjadi yang tadi itu, ya kita harus siap untuk membantu dan menolong. Iya benar. Jadi sebenarnya untuk sekarang kan lagi tren olahraga ya sebenarnya kan, dan kita harus pahami juga tentang diri sendiri juga, mungkin know yourself first lah ya. Jadi tahu juga kalau misalnya memang jangan ikut-ikut aja, tapi kan kita kan juga sekarang bisa deteksi jantung tadi tuh pakai jam tangan atau pakai apa ya Dok ya sebenarnya. Hal-hal kayak gitu penting banget ya. Nah, untuk dari pemerintah sendiri nih sebenarnya sampai seluas apa sih program dari cek kesehatan gratis ini, dan pemeriksaannya itu mencakup apa aja? Oke, Gen Besti gitu ya, untuk
cek kesehatan gratis di puskesmas ini gitu ya. Sasarannya bukan hanya usia dewasa dan lansia, tapi sejak bayi baru lahir, balita, anak prasekolah ini di puskesmas. Nah, untuk dewasa lansia, untuk Gen Besti yang masih usia anak muda kayak kita ini yang mbaknya ya gitu ya. Itu pada saat datang nanti akan dicek mulai dari tinggi badan, berat badan ya. Terus kemudian nanti di tensi darah juga, bagaimana tekanan darahnya, ada risiko jantung atau enggak, risiko paru atau enggak, itu dicek tuberkulosisnya. Terus status merokoknya bagaimana, terus juga dicek tingkat kebugarannya bagaimana, terus juga kita cek aja risiko kanker atau enggak nih, kecuali untuk yang perempuan kita ada pemeriksaan namanya HPV DNA, itu untuk melihat risiko kanker leher rahim ya. Ini untuk perempuan usia 30 sampai 69 tahun tapi yang aktif hubungan seksual. Nah, kemudian juga ada risiko lainnya gitu ya. Terus cek apakah dia ada gangguan kulit atau tidak gitu ya, seperti itu. Nah, jadi banyak sekali pemeriksaannya. Nah, terus kalau udah diperiksa gitu sedemikian rupa, sedemikian waktunya gitu ya, tidak lama kok, tidak sampai seharian gitu ya, itu Gen Besti setelah melihat hasilnya itu jangan cuma dijadikan renungan gitu ya, tapi juga harus ditindaklanjuti gitu. Terus mendengarkan apa arahan dari tenaga kesehatannya itu, bahwa misalnya kalau ternyata tekanan darahnya tinggi, ini ada obat yang harus diminum rutin gitu kan. Terus kalau misalnya dia ada gangguan resiko untuk diabetes gitu, ada gula, bagaimana untuk gula darahnya gitu, ada obat juga harus diminum. Nah, terus kemudian apa aja yang harus dilakukan itu nanti hasilnya bisa ketahuan, tapi dengan cara menindaklanjuti hasil CKG-nya. Dengan kemana? Datang lagi ke puskesmas sesuai dengan dijadwalkan seperti itu. Pemerintah tuh benar-benar udah memberikan ya sebaik-baiknya, semaksimal mungkin sampai untuk deteksi sejak dini ya, sampai dari ada cek kesehatan gratis gitu. Tapi nih dok nih, kadang kan juga menurut dokter nih, dokter Denta, ketika udah ada hasilnya nih ya, mendingan kadang-kadang kan orang kan suka takut ya ngeliat hasilnya, atau mungkin belum kita coba untuk cek kesehatan gratis, belum mulai gitu datang ke puskesmas, kita udah berandai-andai nanti aku sakit apa gitu ya dok ya. Nah, menurut dokter Denta nih, mendingan lebih berbahaya ketika tahu lebih awal penyakit tersebut atau nggak tahu sama sekali itu dok? Tentunya lebih berbahaya kalau nggak tahu sama sekali ya. Walaupun memang kejadiannya di masyarakat seperti itu. Jadi ketika mereka lihat tahu tensinya tinggi, malah tensinya makin tinggi. tambah panik gitu. Tapi harus apa gitu? Iya, harus apa ini? Jangan-jangan nanti ya mulai pikirannya udah mulai macam-macam gitu. Tapi pada dasarnya tahu lebih awal itu sangat lebih baik gitu. Makanya yang program pemerintah CKG ini ya, ini kalau kita di luar ya, dibayar sendiri di swasta cukup mahal sebenarnya. Cukup mahal ya dok. Jadi ada program ini itu sangat mendukung sekali gitu ya? Kan. Ketika kita cuma hanya tinggal pergi ke puskesmas, lalu kita bisa tahu sebenarnya posisi tubuh kita itu seperti apa. Nah, dari situ kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa lebih cepat mengintervensinya, jadi melakukan sesuatu daripada kita nggak ngapa-ngapain. Nggak tahu sama sekali ya. Padahal di tubuh kita ada bom waktu, ya kan? Tahu-tahu stroke, tahu-tahu hipertensi, tahu-tahu diabetes, udah lebih gak enak lagi gitu kan? Gitu. Mending ke puskesmas dengan rela suka hati daripada kita harus nggak tahu dan kita harus pergi rutin ke RSUD untuk pengobatan diabetes, misalnya pengobatan hipertensi gitu ya. Jadi memang itu yang lebih kita harus perhatikan. Ya, sebenarnya kan kalau misalnya kita tahu lebih dini tuh kita juga jadi lebih tahu ya apa aja step-step berikutnya yang memang harus kita capai gitu. Misalnya mungkin kita bisa olahraga dulu, atau misalnya mengatur pola makan gitu ya dok, ya lebih ke arah situ. Nah, untuk program pemerintah ini ya, cek kesehatan gratis ini kan sebenarnya mengubah budaya masyarakat ya, dari yang tadinya itu berobat pada saat sakit, nah sekarang mencegah sebelum sakit ya Bu Mei ya. Betul. Jadi Gen Besti gitu yang belum CKG, ayo cek kesehatan gratis gitu ya. Banyak sekali manfaatnya yang bisa didapat gitu, dan jangan lupa kalau misalnya sudah dicek gitu kan, setelah melalui, mungkin ini sebetulnya nggak sampai seharian penuh gitu kan, cuma datang sebentar aja mungkin maksimal 1 jam ya kalau ngantri ya, kalau banyak, tapi sebetulnya pemeriksaannya mungkin sekitar 30 sampai 40 menit lah ya, itu bisa selesai gitu kan. Cuma nanti setelah menerima hasilnya gitu, nanti pasti akan disampaikan edukasinya oleh tenaga kesehatan di sana gitu. Ini what next-nya gitu lah. Terus nah udah gitu kalau misalnya udah tahu hasilnya, wah ini jangan cuman dibaca aja terus kayak merenungi nasib gitu, kok hasilnya ternyata mengecewakan atau sangat menggembirakan. Nah, yang sudah bergembira gitu, wah bagus nih, itu jangan cuman cukup puas sekali gitu. Next year tahun depan CKG lagi, karena ini terus-terusan gitu. Terus-terusan setiap ya, tahun gitu. Kan. Iya, nggak cuman dulu mungkin konsepnya
awal-awal 2025 itu CKG untuk ulang tahun ya, tapi sekarang kita sudah sudah diperbaiki gitu, tidak satu ulang tahun saja karena waktu terbatas kan, jadi kita buka terus sepanjang tahun, cukup minimal sekali saja ke puskesmas untuk CKG seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya tuh sangat mudah sekali, bukan yang sampai harus seharian gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya lebih lama itu kalau memang lagi rame ya. Betul, di sana. Kalau lagi antri. Kalau lagi antri. Nah sebenarnya kan kalau misalnya kita dari tadi ngobrol gitu ya, untuk ngecek kesehatan itu kan sebenarnya mudah ya dok ya dilakukan gitu. Apalagi kan sehat itu investasi, jangan jadi tabungannya nih, tadi kan kita udah bahas tentang tabungan ya, yang ditabung itu malah penyakit gitu ya dok ya. Nah kalau boleh kasih analogi yang sederhana nih ya dokter Denta, kenapa sih cek kesehatan itu bisa dibilang untuk investasi masa depan kita nih, tabungan kita? Iya, pada dasarnya investasi itu tentunya nggak cuma nabung gitu kan, kita gajian nabung, tapi yang namanya investasi itu adalah ketika kita bisa memanage resiko kita. Jadi resiko kesehatan kita. Jadi kita bisa tahu bahwa kalau misalnya ternyata kita benar-benar ya terkena diabetes, kita tidak tahu. Nah, kita kan bisa menghitung sendiri ya. Berapa itu yang harus kita keluarkan. Kalau misalnya kita pakai BPJS pun, berapa yang harus kita mondar-mandirnya itu harus bayar berapa. Kita nggak bisa kerjanya harus kehilangan waktu, ya, kehilangan tenaga, kehilangan materi gitu kan. Dibandingkan daripada itu kan kita bisa tinggal ke puskesmas. Begitu tahu ada masalah kita langsung diobatin, tidak perlu sampai harus berbulan-bulan ke RSUD misalnya. Dan itu tentunya bisa jadi investasi yang menarik buat kita. Apalagi kita kan zaman sekarang kita harus selalu aktif ya, produktif seperti itu. Jadi menurut saya kalau anak muda itu paling takut kalau tidak produktif biasanya. Jadi dengan kita bisa tahu kondisi kesehatan kita bisa memastikan produktivitas kita dan kualitas hidup kita. Iya, setuju banget sih dok. Apalagi kan sebagai orang tua ya mungkin Gen Besti di sini kan memang mungkin masih ada yang belum menikah gitu ya. Kalau memang sejak dini sudah punya mindset yang dimana kesehatan itu adalah investasi, nantinya ketika sudah menjadi orang tua itu akan lebih mudah sebenarnya ya dok ya untuk ngajarin anak-anak kita kalau misalnya sehat itu sebenarnya ya memang investasi kita gitu. Nah kalau untuk buat Gen Besti nih, untuk Bu Mei ya yang belum pernah ikut CKG nih sama sekali, kira-kira apa aja sih yang kita harus siapin, dan kalau udah ada hasilnya itu tindak lanjutnya itu seperti apa biasanya? Oke mbaknya, caranya gampang sekali Gen Besti gitu ya. Untuk CKG cukup yang sudah punya KTP ya, bawa KTP aja gitu, untuk yang usia 18 tahun ke atas gitu, bawa KTP, datang ke puskesmas. Tapi memang sebetulnya ada screening harus dilakukan, kuesioner gitu ya. Maksud saya kuesioner yang harus diisi di dalam aplikasi Satu Sehat Mobile. Tapi memang jika belum sempat install atau belum sempat download gitu, silakan datang saja nanti di sana, bisa paralel dikerjakan di sana gitu ya. Intinya itu sangat penting untuk diketahui kuesioner ini ada periksaan memang yang tidak semua dicek atau diperiksa, tapi ada yang kuesioner harus diisi gitu pemeriksaannya. Jadi di situ untuk diketahui apakah dia faktor resikonya seperti apa gitu. Memang ada ya itu akan dijelaskan juga sama petugas puskesmas seperti itu gitu. Jadi datang saja ke sana, terus tunjukkan KTP-nya, nanti akan dibantu oleh petugas puskesmas, diarahkan mengantri di ruangan mana itu sudah tersedia lengkap pemeriksaannya. Pemeriksaannya ya. Jadi sebenarnya lengkap banget ya Gen Besti ya, lengkap, tinggal bawa KTP aja, semuanya dari usia anak-anak sampai lansia juga udah bisa langsung ngecek secara gratis ya Bu Mei ya. Tuh Gen Besti, ayo apalagi udah dikasih gratis ya kan dok? Bu Mei tanya dong. Sekalian ya dok. Sekalian. Itu puskesmasnya sesuai dengan domisili KTP atau bisa di mana aja? Jangan takut kalau misalnya lagi nggak di lokasi, datang aja, nanti akan dibantu oleh petugas puskesmasnya, akan dicatat mungkin ya. Nanti yang penting dilaporkan sama petugas puskesmas gitu. Kalau memang tidak sesuai domisili gitu, itu boleh. Jadi nggak mesti harus nih rumahnya di Tebet, harus puskesmas Tebet gitu kan. Karena kan ada aja alasan ya orang ya, aduh jauh dari puskesmas gitu-gitu. Iya bener-bener, nanti ada aja alasannya nanti deh gitu. Boleh yang rumah, tapi harapannya kita arahkan nanti untuk selanjutnya silakan menindaklanjutinya di puskesmas lokasi. Ya, jadi sebenarnya jangan ada alasan lagi ya Gen Besti, udah dikasih gratis udah. Ya. Terus udah gitu tinggal datang bawa KTP, udah gampang banget. Udah gitu ceknya lengkap lagi kan. Nah, untuk Dokter Denta nih. Pesan nih ya, pesan-pesan nih Dok ya yang relate buat Gen Besti nih. Kira-kira yang masih suka bilang cek kesehatan
ntar dulu deh, besok dulu deh gitu dok. Gimana dok? Pesan buat Gen Besti. Oh ke situ berarti. Pesan buat Gen Besti. Jadi tubuh kita itu adalah amanah. Jadi kita harus jaga baik-baik karena kita ingin bisa terus berkarya, bisa terus produktif. Jadi cari tahu status kesehatan kamu. Cari tahu kamu lagi membawa bom waktu atau tidak. Karena kalau sudah kita cari tahu, kita bisa melakukan intervensi kalau ternyata memang kita ada yang harus diperbaiki. Dan semakin dini kita melakukan intervensi kesehatan, insya Allah semakin bagus outcome-nya. Semakin sehat dan kualitas hidup kamu jadi lebih baik. Nah, keren banget. Terima kasih Dokter Denta pesan-pesannya. Kalau Ibu Mei, apa nih pesan-pesannya nih untuk Gen Besti? Ya, simpel banget nih Gen Besti. Pemerintah sudah menyediakan pelayanan cek kesehatan gratis ya. CKG setahun sekali ya. Bukan pada saat ulang tahun saja, tapi setahun sekali gitu. Nggak mesti pada saat bulannya hari ulang tahun gitu ya, kapanpun bisa gitu kan. Dimana di puskesmas, karena cek hari ini untuk sehat di masa depan. Seperti itu Gen Besti. Wah, terima kasih. Jadi pokoknya Gen Besti jangan ada kata nanti-nanti dulu ya. Kadang ya menurut aku langkah kecil itu bisa berpengaruh yang sangat besar buat diri kalian. Karena itu adalah bentuk kasih sayang untuk diri kalian sendiri. Dan jangan tunggu sampai kalian sakit dulu baru ngecek kesehatan kalian. Karena hidup kita itu masih panjang banget. Kita punya tabungan yang besar banget untuk diri kita sendiri. Karena kesehatan itu adalah bentuk investasi ya. Ini adalah bagian yang terakhir di penghujung di podcast kita kali ini. Kita akan ketemu di topik-topik selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih untuk Dokter Denta yang udah nemenin dan juga Ibu Mei. Kita dapat ilmu banyak banget nih hari ini ya Gen Besti. Akhir kata, terima kasih banyak. Aku Anya pamit undur diri. Dan yang paling terpenting Gen Besti, jangan lupa untuk cek kesehatan gratis kalian dan langsung datang ke puskesmas. Caranya gampang dan sayangi diri kalian dari sekarang.